tetangga gue hari ini adalah the one and only Waude Sisters. Ini dia Chika Waude dan Lia Waude. Mereka sempat dikenal ketika bermain di Lenong Bocah. Sampai akhirnya mereka mencoba masuk ke dunia entertainment dan itu berkat dukungan sang ayah. Hingga mereka berada di sebuah momen ketika mereka harus kehilangan sosok sang ayah untuk selamanya. Cara mereka berdua berdamai dalam dukanya sangat berbeda, di mana Chika mengaku dia sempat mencari pengganti sosok sang ayah di mantan suaminya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngingetin aja, kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, ada 3 cara. Yang pertama, subscribe. Gampang banget tuh, tinggal klik tombol subscribe yang warna merah. Atau kalian bisa ngasih super thanks. Dan yang terakhir, mungkin kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita dengan membeli official merchandise dari kita. Seperti yang gue pakai saat ini. Ini adalah official merchandise dari Daniel Tetangga Kamu. Dan di sini ada QR code. All you have to do is just capture the QR code. Dan ini akan membawa kalian ke official shop kita. Dan yang pasti kalau misalnya kalian udah beli merchandise dari kita, langsung upload ke Instagram dan tag @DanielManantaNetwork. Siapa tahu nanti bakal kita repost juga. Langsung aja, ini tetangga yang sangat spesial banget buat kita. This is Chika dan juga Lia Waude. How are you guys, Waude Sisters? Emang kalau VJ mah beda ya, Bu. Kalau bawain acaranya mah beda. Asik ya. Banget loh. Asik banget gitu loh. Ih, udah tadi ngeliatin aja. Oh iya ya, Bu, enak. Kami baik. Okay. Alhamdulillah kita baik. Good. Ini energinya benar-benar luar biasa banget ya. Jadi gue harus calm it down sedikit. Gue akan serve teh buat kalian ya. Terima kasih. Melayani the Waude Sisters with some tea. Kayaknya kalian itu energinya itu kemana-mana, sehingga gue memilih ini Sariwangi teh melati ya. Oh, melati. Melati sehingga gue lupa pouring buat diri gue. Melati supaya kita ngomongnya bisa berasa lebih calm. Asik. Kok tahu sih, kita juga sering loh minum ini di rumah. Serius? Iya. Masuk. Sambil diminum biar lebih masuk lagi. Oke. Tapi kalian bisa ngerasain ya. Jadi aroma teh melatinya itu khas banget dan bisa bikin suasana jadi lebih hangat dan santai. Itu kayak sekarang ini. Apalagi kan tadi ini bagi kalian yang gak tahu nih ya, kita lagi syuting di luar lagi hujan. Jadi benar-benar pas banget. Waduh, hangat lagi ya. Masih hangat. Dan selain itu kalau misalnya kalian lagi butuh waktu kayak pause moment untuk relax setelah seharian beraktivitas, teh melati bisa jadi pilihan yang tepat. Selain rasanya yang enak, teh melati juga bisa bikin pikiran kita itu jadi lebih tenang. Kalian setuju gak sih kalau misalnya kita minum sesuatu yang anget, aromanya juga ya seperti teh melati ini gitu ya, itu benar-benar bikin pikiran kita jadi kayak I don't know, ke transport ke sebuah tempat yang berbeda aja gitu dengan hektik yang apa kita laluin seharian. Susah. Gak mau nolongin apa ya? Gak mau nolongin banget tempoknya. Ya maaf ya kalau adikku ketawa selalu begitu. Ya, ada pik yang keluar. Aku gitu karib sama Peppa Pig. Iya, karib banget. So ladies, I wanna get to know you guys better. Alamat pakai bahasa Inggris lagi. Gue pengen banget lebih kenalan banget sama Waude Sisters gitu. Dan mungkin dari Chika dan Lia, pertama ada sebuah hal mengejutkan kalau ternyata mereka ini ada campuran Cina Medan. Itu gue yang kayak what? Langsung kita dari almarhum bokap itu kita orang Chinese, Cina Medan. Iya, 4 bersaudara, yang paling terakhir itu masih tinggal di Medan. Karena dia nikahnya sama orang sana kan, sama orang Cina Medan juga. Ini yang mana? Ini yang koreografernya JKT48. Ketiga atau keempat? Nomor 3. 3. Yang keempat? Yang keempat rakyat biasa lah. Nggak maksudnya, lu jelasin dong, lu ngomong juga dong. Iya. Itu dari kecil dia memang jadi gini, kalau Cina tahu ciong kan? Koko tahu ciong kan? Nah iya, dia ciong sama bokap. Ciong sama bokap.
Gitu. Satu sionya apa, Ciong. Jadi adikku yang paling kecil itu tinggal sama kakaknya papa yang kebetulan nggak punya anak perempuan gitu. Jadi diasuh di sana, alhamdulillah sampai besar, terus akhirnya nikah di sana, beranak pinak di sana juga. Dari 9 bulan kita udah dipisahin. Soalnya katanya waktu pas kita masih satu rumah gitu, satu atap, kalau ada papa itu pasti dia panas, sakit. Nah, kalau papa lagi keluar gitu nggak kenapa-napa, fine aja. Believe it or not ya, tapi it happens gitu. Iya. Oh, wow. Tapi dia tahu, cicinya di Jakarta tahu, mama papanya yang di Jakarta dia tahu. Oke. Ya, dia cewek juga berarti. Cewek. Jadi berempat cewek. Berempat cewek semua. Sempat connect atau kontak-kontakan gitu nggak? Maksudnya Masih sampai sekarang. Oke. Masih. Bukannya yang hilang gitu enggak. Masih tetap, dan mereka dan dia tahu gitu kita di sini siapa, bekerjanya sebagai apa, tahu banget. Dan nggak ada masalah tuh. Yang kakak yang 3 cici-cicinya dia itu kerja di entertainment semua, dianya enggak gitu, kayak nggak ada masalah. Dia lebih ke kantoran sih dia. Oh wow. Sama ya biasa usaha kecil-kecilan, namanya juga Cina ya. Pasti ada lah ya. Ada lah ya usaha-usahanya ya. Oke. Cina Medan sama Sulawesi Tenggara. Ya. Sultra. Ya, dan itu membuat sebuah mix yang cukup menarik banget sehingga muncullah kalian. Kalau misalnya dari segi waktu kecil sendiri, kalian tuh seperti apa sih? Tinggalnya di mana? Di Jakarta udah? Di Jakarta. Oke, jadi kalau misalnya yang terakhir yang nomor 4 namanya siapa? Angel. Oke, si Angel itu stay di Medan berarti? Udah stay di Medan dari 9 bulan kan, masih bayi. Oke, kalian semua satu keluarga di Jakarta, tapi Angel di Medan? Iya, oh, Angel wow. di Medan. Wow, ini menarik Kepisah banget sih lumayan lama, tapi dia tahu kok. Cici-cicinya semua di Jakarta sayang juga sama dia tahu. Kalian dipanggilnya Cici gitu? Lu dipanggilnya Cici? Cici. Ya, jadi Cika itu sebenarnya Cici Ika. Jadi gue yang manggil Cik gitu. Cik. Jadi makanya disingkat jadi Cika gitu. Akhirnya keterusan lah sampai sekarang. Kalau nyokap Iin manggil lu Cilia? Cilia. Oke. Cilia, Cika gitu. Wow. Masih kental sebenarnya. Kental banget. Dan nobody knows about kita it. nama Chinese-nya juga ada. Karena ada marganya. Marganya apa? Marganya Kong. 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 Iya. Wow, Hokian banget. Iya, Hokian banget, kita Hokian banget. Makanya pas adik kita yang bontot nikah di Medan itu ada, sebelum nikah kan ada Tepa, acara. ya, itu juga iya. Oke. Ada juga. Wow. Oke, that's so cool. Nah, kita lebarannya banyak kan, tahun barunya juga banyak kan. Imleknya juga. Iya, ada dong pasti. Wow, oke. So tell me about your childhood. Kalian kalau misalnya masa kecil kalian itu di Jakarta itu seperti apa? Kalau Lia sih lebih aku tuh anaknya anak ansos rumahan. Banget. Ansos banget. Jadi dia itu kalau Lia, gue nyetain, lu nyetain gue ya, Bu? Oh iya, boleh. Aku suka sekali. Tapi kan childhood ya. Iya, childhood kecil. ya. Okay. Kalau Lia itu anaknya tuh rumahan, Barbie, mainan Barbie. Terus kalau dulu kan orang-orangan yang suka masukin baju ke dalamnya itu gitu ya kan. Terus Barbie dipotekin kepalanya, ntar rambutnya digunting-gunting. Si jangan dikasih tau yang itu dong. Lah kan emang dia begitu. Dan dia itu gak suka pakai baju. Allahu Akbar. Jadi dia cuma pakai underwear, shawl, kacamata. Oke. Dah. Sekarang untungnya ada baju ya. Dan suka tiba-tiba hilang atau dia ada di atas pohon. Iya, itulah Lia. Really? Iya. Why? I don't know, kayak yang aku tuh nggak suka bersosialisasi. Terus kayak yang mau main keluar tuh kayak aku tuh gampang banget keringetan. Jadi kayak yang mau keluar panas gitu kayak aduh enggak deh. Dan dia paling nggak suka ikat rambut. Jadi rambutnya tuh kalau udah keringetan aja. tuh yang lengket semuanya di sini di muka. Kan lu itu. Iya. Jadi kayak gitu. Lu mau diceritain, Nek? Ceritain. Oke. Kalau Cika dulu Miss jalan-jalan sampai sekarang. Jadi dulu itu kalau kami kan dulu tinggalnya di Grogol. Jadi sebenarnya bukan kompleks sih, tapi memang padat penduduk kan daerah sana. Roxy. Apa sih sebutannya? Roxy lah. Ya? Oke. Ya pokoknya daerah Cina lah. Ya, daerah Roxy. Iya. Iya, jadi dia itu berteman dengan semua anak-anak yang seumuran dengan dia di
area kita itu. Wow. Jadi yang benar-benar main sama si A, B, C gitu ya, dari yang main normal sampai tidak normal. Sempat yang kayak tetangga kita punya mobil baru, dia iseng. Lu tau gak sih kok yang kayak zaman dulu kita main masak-masakan, batu bata digerus, terus gini-giniin, terus pakein air gitu. Lu ngerasain itu gak sih kok? Enggak sih, gue pertama please jangan panggil gue kok. Oh iya ya? Gue kayak gak enak gitu kayak dipanggil kok. Gimana ya? Kalian mungkin gak masalah dipanggil Ci gitu. Tapi gue nya kayak gak tau ya, gue suka aneh gitu. Iya, jadi mungkin karena lu dulu juga gak main masak-masakan kan ya? Iya, itu juga gak ya. Panggil gue nilainya. Iya. Jadi dia tuh bisa yang benar-benar sama teman-temannya gitu ya. Dia ambil itu setelah udah diracik gitu ya. Dicoretin di mobilnya sama teman-teman itu. Dipanggil dong sama yang punya mobil. Iya dong. Masa sih? Ya. Jadi itu benar-benar semua, gue masih inget banget Cici Esther. Iya. Terus Cika, terus ada lagi siapa? Ada banyak lah pokoknya tetangga-tetangga situ, gue berteman sama tetangga-tetangga situ. Jadi itu dia tuh nggak ada temen. Jadi dia bener-bener orang tuanya tuh dipanggil suruh bayar ganti rugi karena itu mobil baru terus udah lecet-lecet gara-gara digambar pakai batu bata dikasih air. Seaneh itu permainannya dia. Seaneh gitulah. Terus main karet. Kalau nggak kita jepret-jepretin orang gitu. Seiseng itu juga sih. Masa kecil kita emang mirip ya. Karena kita seumuran deh kayaknya. Kayaknya ya. Aduh. Pancasila 5 dasar. Pancasila 5 dasar. Iya benar. Nah lalu sampai akhirnya kalian bisa masuk ke Lenong Bocah. Itu sebelumnya justru kita nyanyi. Oke. Justru awalnya dari tahun 90 itu kita nyanyi. Itu umur berapa sih pertama kali nyanyi banget? 90 itu lu hitung. Gue 5 tahun. Gue berapa itu berarti? Gue kan 85. Berarti gue 8. Ya gue 8 tahunan kita udah mulai nyanyi. Itu masih ada bokap tuh. Terus nyanyi pertama gue inget banget gajinya cuman gak nyampe 100.000 dan itu gue beliin boneka Minnie Mouse, gue seneng banget. Itu masih ada sampai sekarang. Itu gaji pertama gue nyanyi. Wah itu masih ada itu sampai sekarang. Tapi zaman itu lah 100.000 kan zaman itu. Terus waktu itu gue nyanyi di Ancol yang harus pindah-pindah gitu dari gaji 2.500 sampai 10.000. Nah anak ini follower. Ya akhirnya dia ngikut kalau cicinya naik ke atas panggung. Gak mau tahu pokoknya gue juga mau ikut naik ke atas panggung gitu. Dari situ baru kita masuk Lenong Bocah. Itu juga Cika dulu. Umur berapa kalau yang 93 itu berarti SMP. SMP masuk Lenong Bocah. Nah tahun 95 baru Lia masuk gabung. Sampai 97. Iya. Keluarga, maksudnya bokap gitu ya sebagai Chinese gitu. Kok bisa ngasih anaknya ke entertainment? Kebanyakan tuh gue gak tau ya, kalau misalnya bokap gue juga gue bersyukur banget bokap gue adalah salah satu yang anomali gitu, yang gak apa-apa kalau anaknya masuk di silahkan gitu ya, disupport gitu. Ya. Cuman kalau misalnya dari kalian sendiri, bokap kalian bisa support gitu, apalagi anak cewek juga. Kebetulan jadi mereka ada darah sendinya juga kali ya. Papa tuh dulu drummer, jadi suka main musik. Mama tuh dulu dancer, tapi penari daerah. Menari daerah. Mereka ketemunya gimana tuh? Di Jakarta. Jadi nyokap sebenarnya tuh mau dijodohin di Sulawesi. Kabur dia ke Jakarta, ketemulah bokap. Jadilah kita. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu ya gitu. Tapi ketemunya kayak bokap lagi ngedrum gitu, nyokap lagi nari. No. We are actually not really sure about it. Mungkin pernah diceritain tapi gue lupa. Tapi biasanya bokap Chinese gitu jarang ngomongin soal. Iya. Jadi waktu itu mereka pokoknya intinya mereka sudah ketemu, tapi bokap nggak melanjuti jadi seniman. Jadi bokap itu lebih akhirnya dia buka percetakan. Usaha banget lah. Jadi dia buka percetakan apa segala macam. Terus nyokap pindah jalur jadi makeup artist. Jadi zaman dulu yang Pariban dari Bandung, terus sinetron zaman dulu lah ya, gitu yang lama-lama dia makeup artisnya gitu. Nah gitu dulu awal-awalnya itu karena kantor bokap daerah Mangga 2 gitu kan, jadi kan biasanya kan ada berapa lantai. Nah di lantai paling atas itu ada karaoke. Nah kita suka diajakin nyanyi gitu. Nah mungkin dari situ ngelihat kali, wah bakat anak gue ke seni juga nih gitu. Makanya dari situlah akhirnya dia berusaha untuk cari apa kira-kira bisa disalurkannya kemana gitu. And during that time
Ancol itu lagi happening banget untuk setiap gara-gara highlight. ya jadi jadi setiap minggu tuh pasti ada event, selalu ada gitu. Nah dari situlah akhirnya mulai pelan-pelan dimasukin sama bokap gitu. Dan lu duluan dan habis itu baru Lia dan dan akhirnya masuklah si Lenong Bocah ini gitu. Dan lu sempet di Lenong Bocah di casting dulu dong itu berarti atau gimana? Enggak, kan kita sanggar latihan. Iya, ya mungkin dari Mas Aditya Gumainya langsung memilih kali siapa begitu. Oke. Masa kecil kalian tuh kelihatannya it's so good, so ideal. Seru sih, seru. So beda gitu sama masa kecil anak-anak lainnya gitu. Tapi gue ngerasa kayak at the same time ada juga dong. Lu nggak tahu ya itu apakah lu kerja mulu akhirnya jatuhnya dan benar-benar kehilangan masa kecil untuk bermain dan nggak sempat sekolah juga dan lain-lain gitu. How was that? Mas Aditya itu tidak mengizinkan anak-anaknya itu masuk Lenong Bocah kalau grade-nya juga tidak baik. Wow. Jadi kita itu sekolah syuting itu pasti setelah pulang sekolah jam 9 udah selesai. Jam 9 malam sudah selesai. Terus jadi kita tuh dikasih motivasi dari Mas Adit itu kayak yang siapa yang nilainya baik dari anak-anak Lenong Bocah ini nanti akan dapat hadiah dari Mas Adit. Iya. Jadi kita pun termotivasi untuk jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Tapi so far yang menang Cimelisa terus. Iya. Melisa Grace yang menang terus. Ya. Sebel. Oke. Ya gitu. Jadi kita kalau dibilangin kehilangan masa kecil juga karena kita juga suka sih. Iya. Karena kita juga suka ngejalaninnya. Kita ikutan model, kita ikutan nyanyi, terus juga kita ikutan lenong, mulai belajar host. Dulu kan kita nge-host juga kan, kring-kring olala. Jadi kita kayaknya mungkin karena kita suka, jadi kita kayak nggak tereksploitasi, eksploitasi. Yang benci tampil. Iya, tapi syuting nggak nyampe, maksudnya syuting sampai jam 1 pagi, 2 pagi, segala kayak gitu. Sekarang ini kan kayaknya udah nggak ada batas lagi tuh, nggak tahu. Zaman lu Ikatan Cinta itu masih sehat gak sih syutingnya? Syutingnya sehat. Dan Dan kebetulan kita memang tinggal di situ kan, di hotelnya. Iya, jadi juga saat itu kan. Gitu. Cuma kalau misalnya syuting zaman sekarang itu kan kadang-kadang gue suka ngeliat gitu anak kecil pun disuruh syuting sampai jam 2 pagi gitu gara-gara ngejar tayang. Betul. Betul. Ya kalau misalkan kita di Ikatan Cinta kemarin itu kalau misalkan sampai jam 1 atau jam 2 itu kita ngobrol antar pemain karena kita harus ngejar misalkan ada salah satu pemain yang besoknya nggak bisa jadi harus dikejar, jadi kita saling ngobrol. Oh iya nggak apa-apa jadi besokannya kita callingannya siang gitu. Iya tapi kayaknya zaman dulu itu masih lebih menghormati waktu anak kecil. Iya betul. Di masa kalian gitu misalnya anak kecil tuh lu bisa main at the same time ini kayak sampingan lah buat kalian gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang ini kayaknya banyak banget, gue nggak tahu nih, maksudnya dulu gue pernah main sinetron. Ada satu yang berperan sebagai, actually sinetronnya gak pernah tayang juga, FTV deh itu kayaknya, gak pernah tayang. Si anak kecil ini setengah bule gitu, gitu. Jadi abis itu gue ngeliat kayak gila nih anak disuruh, dia benar-benar kayak jam 1 pagi kayak masih ngantuk gitu, ayo yuk kita udah mau tag lagi nih, kayak gitu. Benar-benar kayak disuruh banget sama nyokapnya dan lain-lain gitu. Dan abis itu gue ngeliat gila ini kayak nyokapnya mungkin kayak ada bule datang ke Indonesia, nyokapnya hamil, bule cabut ke negaranya lagi, nyokapnya sendirian, anaknya dieksploitasi kayaknya, kayaknya ya. Tapi ya terjadi sama gue sekali. Jadi waktu itu gue syuting untuk PH apa gitu ya gue lupa, dan itu anak kecilnya banyak. Oke. Gue ceritanya jadi guru. Oke. It was such a satu karena gue tuh nggak bisa yang kayak maksud gue di saat kita syuting itu akan lebih enak kalau kita bisa lebih kayak ayo tap gitu kayak militer lah gitu. Nah ini dengan anak-anak kita kan harus nungguin dulu emosinya mereka, moodnya mereka. Betul. Dan during that time itu bener-bener yang kayak anak itu sampai jam 2, jam 3 pagi. Itu gue cuman 2 apa 3 episode. Habis itu gue bilang enggak, gue gak mau lagi. Gue gak bisa ngeliatin ini. Satu, gak bisa ngeliatin anak-anak itu kecapean banget. Kedua, ini tuh
gila gak sehat banget sih menurut gue gitu. Masalahnya nyokapnya ngizinin. Itu dia. Nyokapnya ngizinin dan nyokapnya sendiri justru ngerasa anak ini gara-gara gue ditinggal sama laki itu yang menghamili gue. Dia ngerasa ya udah ini adalah sumber mata pencarian gue. Gue mungkin kerjanya susah ya si anak ini yang akan menjadi tulang punggung gue gitu. Nah ya karena si anaknya sendiri kan gak ngerti duit. Dia disuruh acting aja akhirnya duitnya kan ditransfer ke nyokapnya gitu. Nah jadi I don't know ya, maksudnya gue ngerti ini sensitif banget sih karena ya mungkin nyokapnya sendiri juga punya kebutuhan. Tapi ya gak gitu juga gak gitu juga. Dan yang lebih parahnya lagi si anak kecil ini juga nongkrong sama kru-kru yang kalau ngomong jorok tuh kayak Oh my god. Kalau jadi itu kayak terjadi banget. Gede di lokasi banget. Jadi kan akhirnya semuanya kan kerekam itu semua omongan-omongan. Dan gue tuh pernah ngedenger salah satu ibu dari anak-anak itu ngomong yang kayak, ayo syuting gak sekarang? Kalau enggak aku gak kasihin kamu ini ya gini nih. Kayak gitu. Diancem coy gitu. Gue yang kayak anjrot ini sih gila banget sih menurut gue. Dan untungnya dulu bokap dan nyokap enggak melakukan itu ke gue. Itu ke kita. Ke Cika atau ke Iin. Enggak sama sekali. Jadi kalau misalkan ya kalau gak mau ya gak mau. Kalau mau ya mau. Untungnya kita mau mulu. Ya dimaklumi lah ya. Ya. Iya. Tapi ya itu ya gue gila. Kalian ada di entertainment tapi bokap nyokap itu make sure ada boundariesnya juga. Itu sehat banget loh. Alhamdulillah itu sih. Alhamdulillah. Karena mungkin gini kali ya, bokap itu tipe yang dia bisa jadi sangat tegas sekali ke kami sebagai orang tua, tapi dia pun bisa sesweet yang itu. Kayak oh gitu gimana sih? Padahal ngejelasinnya gue juga bingung gitu. Jadi yang kayak kita pun jadi yang oh begitu ya. Oh berarti ini bisa begini, yang ini bisa begitu. Pokoknya di penjelasan dari bokap dan nyokap itu alhamdulillah sangat-sangat membuat kita tidak tertekan. Wow. Alhamdulillah. Jadi makanya kita ngejalaninnya juga fun-fun aja, seru-seru aja. Apalagi yang kayak tadi gue bilang kan apa? Ini ada duit pertama nih. Maunya apa? Ika mau apa nih gitu. Wow. Kan kita seneng juga kan wah sih gitu. Langsung melihat hasilnya gitu. Langsung lihat hasilnya itu kita kayak wow ternyata seru juga ya gitu. Wah kita punya duit sendiri. Biasa kan kita sering dikasih kan gitu. Dikasihnya memang gak seberapa sih ya. Paling buat jajan-jajan permen cicak gitu. Tapi kan itu something banget buat kita pada saat itu. Kalian sendiri kehilangan bokap tahun 99. Tahun 99 di bulan Juli, 3 bulan lagi gue Sweet 17. Itu drop parah. Terus gue nemuin diarinya bokap. Itu tiap malam gak mungkin gak nangis. Gue nangis mulu ngebaca itu. Jadi ternyata bokap tuh kayak nyembunyiin penyakitnya dari kita semua. Ya Allah Pak Ika tuh gak kuat kalau gak ada papa, gue bilang gitu. Gue nih anak favorit lu Pak, kata gitu. Karena bokap tuh sampai ada yang nulis gini, kalau papa pergi kayaknya papa pengen bawa Ika aja deh. Tapi kita punya mama yang Tapi kita punya nyokap yang hebat yang sampai saat ini pun ya jadi, nyokap juga yang ngebantu untuk ayo Kak, kita cuma berempat. Ya di Jakarta kita cuma berempat dan cewek-cewek semua gitu kan. Satu jomplang, nanti kita jadinya semua jomplang gitu. Jadi kita harus sama-sama berdiri, biarpun tanpa bokap, ya udah jalanin aja.